Baik, jadi perkuliahan kita hari ini melengkapi yang tugas kedua, yang proposal bisnis itu kan masih ada poin 6, 7, 8 ya, tapi intinya cuma poin 6 dan 7, financing dan marketing. Kalau penutup nanti teman-teman ngasih kesimpulan aja, tapi yang hari ini kita bahas adalah terkait dengan marketing dan juga financing. Kalau financing atau finansial yang kemarin teman-teman sudah menghitung, nanti sistemnya di copy atau screen aja, di screen capture, di posting di lanjutan proposal bisnis atau tugas kedua. Nah, ini saya jelaskan dulu untuk melengkapi yang tugas kedua yang teman-teman kumpulkan di Google Classroom terkait dengan financing atau finansial. Tambahkan produk yang akan dijual itu apa. Kalau ada lebih dari satu ya tuliskan apa saja. Nah, kemudian screen atau capture screen yang teman-teman kumpulkan itu kemudian taruh di slide presentasinya. Ya, kayak gini aja, sudah cukup. Ini contoh ya, ini contoh saya ambil dari kelompoknya siapa tadi? Diva atau siapa? Oke, untuk marketing. Nah, untuk marketing teman-teman, strategi apa saja yang akan kalian jalankan untuk mencapai target omset bulanan, mingguan, dan harian? Kemudian tempat berjualannya, kalau offline di mana saja, kalau online di mana saja. Nah, kemudian sosmed yang wajib, satu yaitu Instagram. Ini wajib ya untuk satu kelompok teman-teman atau yang kelompok bisnisnya, sisanya bebas. Makin banyak aktivitas media atau marketplace, makin banyak kemungkinan produk teman-teman di terjual. Jadi kalian boleh nambahkan akun di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Kenapa ini diwajibkan? Satu akun ini. Karena tujuannya Udinus itu kan ini ya menjadi pengusaha atau bekerja. Nah, kalau teman-teman sudah nyemplung bahasanya udah terjun di kuliah kita Creative Entrepreneurship ini, mau nggak mau ketika teman-teman sudah punya akun Instagram, kemudian punya akun Shopee, minimal teman-teman akan melanjutkan walaupun tidak bisa full time masih disambi kuliah. Jadi kan menarik untuk menjalankan bisnis ketika masih kuliah, teman-teman. Oke, berikutnya hari ini kita akan membahas spesifik tentang feed Instagram. Jadi yang wajib dipenuhi adalah feed Instagram di akun bisnis kalian masing-masing itu minimal 30 post feed Instagram saat laporan akhir penjualan. Jadi nanti kita akan membuat daftar ini ya, daftar timeline untuk teman-teman jualan itu mulai tanggal 1 Januari atau kalau satu masih libur mungkin bisa dirubah di hari Seninnya minggu depan. Nah, itu sampai akhir bulan minimal ada 30 post feed Instagram yang dilaporkan. Tapi untuk tugas minggu depan, untuk tugas slide presentasinya, teman-teman cukup minimal 9 dulu aja. Ini belum diposting, enggak apa-apa. Kalau sudah punya akunnya, sudah diposting juga, it's okay, malah lebih bagus. Baik, kita mulai dari yang feed Instagram dulu ya. Jadi, sebenarnya Instagram itu apa sih? Kalau kita lihat kan Instagram itu aplikasi sosial media. Aplikasi yang sebenarnya dulu diciptakan awal mulanya untuk iPhone atau pengguna iPhone sebelum dibeli Facebook ya. Jadi kalau mungkin ada yang pernah memperhatikan kok story-nya di iPhone walaupun iPhone lama ya dengan yang Android flagship kok masih bagusan pakai iPhone ya, karena dulu memang Instagram ini dioptimasi untuk iPhone user. Nah, setelah dibeli Facebook, kemudian Facebook menambahkan beberapa fitur tambahan yang lain, bisa video dan lain sebagainya. Akhirnya dia dibuat untuk semua mobile operating system. Dan sekarang kita melihat bahwa Instagram adalah salah satu platform advertising yang menurut saya segmennya ke generasi Y dan Z ini cukup potensial. Walaupun sekarang sudah mulai ada kompetitornya, tapi agak sedikit berbeda ya. Kayak TikTok itu kan mainnya lebih ke video, dan menurut riset orang Indonesia itu 58 menit menghabiskan waktu untuk menelusuri TikTok. Nah, ini juga platform yang
kemungkinan harus kita lirik sebagai seorang marketer. Tapi di era yang sekarang Instagram masih belum ketinggalan. Jadi kenapa kita wajibkan satu akun ini? Kenapa Pak kok nggak Facebook? Facebook itu terlalu ini ya, apa namanya, spreadnya terlalu luas, terlalu lebar. Karena kalau kita lihat secara desain tampilannya itu kebanyakan lebih apa ya, nggak begitu tertata rapi gitu. Tapi kalau Instagram kan bisa kita lihat konsistennya, fitnya bagus, desainnya bagus, memungkinkan untuk engagement sebuah brand sehingga produk itu bisa memungkinkan dijual. Nah, 3 tips teman-teman Instagram post itu adalah, pertama adalah foto dan desainnya, kemudian apa ya, cerita atau bahasanya adalah captionnya ya harus menarik, dan terakhir hashtag. Nah, hashtag ini juga penting untuk membuat postingan feed kita berada di timeline user yang akan kita bidik. Nah, kira-kira begitu. Nah, foto ini berarti harus foto yang menarik, story, caption yang mengena, dan hashtag yang tepat. Ini 3 tips sederhana ya. Selebihnya ya konsisten. Konsisten itu berarti ya tiap hari minimal ada satu postingan yang dipost di akun feed Instagram kita. Kemudian mungkin juga story digunakan untuk membuat apapun lah ya, entah itu story tentang produk atau story tentang tips yang lainnya yang relevan dengan brand yang kita brand yang kita manage atau yang kita kelola. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini contoh salah satu interface ya. Salah satu interface di Instagram yang perlu teman-teman lihat adalah, jadi dulu Instagram itu kan cuma square, tetapi ternyata sekarang banyak para digital marketer yang menggunakan polanya tidak square, tapi ada kelebihan. Biasanya di sini nanti akan ada alamatnya, add apa gitu kan, kemudian save, kemudian apapun lah ya. Tapi tampilannya nanti tetap kotak begini kalau dilihat feednya di akunnya. Tapi kalau diklik satu nanti kelihatan ukurannya lebih portrait. Kemudian kalau kita lihat polanya begini ya. Ini foto, 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 ya ini video, rata-rata begitu kan. Kemudian di atas sekarang kita ada menu IGTV. Kemudian ada shop. Nah, ini pilihannya ada yang lain berdasarkan kesukaan dan lain sebagainya. Teman-teman lebih paham itulah ya. Nah, nanti teman-teman upayakan akun Instagramnya ini adalah akun brand, bukan akun personal kalian ya. Jadi ini akun brand kalian, kelompok kalian. Kemudian sebisa mungkin ya dilengkapi biodatanya dan ada bahasanya call to action. Call to action itu berarti alamat dan nomor telepon. Kemudian berikutnya, jangan lupa juga di arsip story ini, ya silahkan mungkin ada Q&A, ada produk dan lain sebagainya. Pokoknya dilengkapin saja. Artinya ketika brand kalian keluar muncul, walaupun followernya baru 1-2, tapi kalau apa namanya, ini nyebutnya apa sih, feed archive ya. Nah, itu teman-teman bisa punya tampilan yang lebih lengkap, otomatis orang ketika melihat akun kalian, oh ternyata proven lah untuk di follow, dan juga mungkin ada produk-produk yang menarik bisa dibeli melalui akun Instagram kalian. Oke, sebentar, ada yang join. Oke, sudah ya. Oke, ini untuk gambaran pixelnya. Jadi postingan Instagram kita itu kalau menggunakan square, ngitungnya 1080 kali 1080 pixel ya. Pixel itu bisa pakai Photoshop, bisa pakai Corel juga, satuannya pixel. Ini 1:1. Tapi kalau yang mau tadi potret 4:5, 1080 pixel kali 1350 pixel. Kemudian kalau yang mau video 1080 kali 608 pixel. Nah, ini ukuran standar video post. Artinya ini foto post ya, ini foto, ini video. Ini video. Yang main IGTV juga nanti bisa modelnya tetap
sekian ini, tapi nanti tampilan videonya posisi ini, jadi atas bawahnya bisa untuk iklan, atau yang model rotate, terserah, bebas. Nah, ini untuk lengkapnya teman-teman, yang nanti teman-teman bisa aplikasikan di Instagram akun bisnis kalian. Jadi Instagram Stories ukurannya berapa, IGTV cover foto ukurannya berapa. Nah, ini sudah saya sertakan, nanti tinggal ngikutin aja ukurannya. Nah, kemudian Instagram hack. Instagram hack ya, maksudnya ketika kita bermain di Instagram, sebenarnya yang paling kita harus perhatikan adalah tampilan feed-nya atau foto atau kontennya. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat. Ini saya capture-kan dari beberapa brand yang ada di Instagram ya, yang menurut saya menarik untuk dicontoh. Nah, yang paling mudah itu kan ATM ya, amati tiru modifikasi. Tapi kalau belum bisa, kita ATP aja, amati tiru plug sama persis dulu. Nanti kalau sudah mastery, kita sudah punya pola sendiri, kita bisa merubah pola yang kita inginkan. Ini contoh, akunnya kaos Bapak Soleh nih, contoh. Desain kaosnya, semua desain full kaosnya ada mock-up-nya, itu ditaruh di sebelah kiri. Nih. Kemudian kode produknya juga sama. Semua mock-up-nya taruh sebelah kiri. Kemudian detail desainnya dia taruh di dua feed ini. Nah, ini konsisten, tidak selamanya sih postingan dia kayak begini. Nanti bulan berikutnya dia berubah layout gitu kan. Kalau Instagram kan enaknya begitu. Atau ini contoh akunnya Full Cafe kalau tidak salah. Full Cafe kalau kita lihat ini desainnya minimalis ya, clean, minimalis, kemudian lebih ke arah white. Ini bisa kita lihat produk-produk yang dia tampilkan. Nanti saya jelaskan tentang tiga cara menampilkan produk. Nah, ini kalau kayak begini agak susah teman-teman. Kenapa? Karena foto ya. Teman-teman harus photoshoot dan harus punya ide-ide baru setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Tapi kalau yang mau nyoba pemula dulu, ngikutin yang jualannya ya, yang terutama jualannya konveksi atau kaos, bisa contoh kayak kaos Bapak Soleh ini. Postingannya seperti ini. Ini contoh yang lain antara kata go sama kayak ke Full Cafe. Kalau kita lihat antara kata go ini menariknya karena dia punya beberapa tema. Kalau kuning, jadi telannya pakai warna kuning, dia shootnya juga dominan kuning, aksennya kuning. Nanti berikutnya ada warna ungu. Ini contoh, ini beda ya. Ini tadi ini kuning, ini kuning, 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 kuning. Nah, ini ungu, ke arah ungu. Ini kalau kedai kopi. Nah, ini contoh masih antara kata coffee. Oh, kalau tadi antara kata go. Bedanya kalau antara kata coffee itu kan kedai kopi, tapi kalau antara kata go lebih diperuntukkan ke Gojek atau GrabFood ya. Jadi take away modelnya. Lekat Coffee, ini contoh kita bisa lihat ada aksen merah, mereka pertahankan pakai aksen merah. Bawa daku pergi, ini kalau jualannya makanan. Nah, intinya teman-teman sebisa mungkin menampilkan produk, nanti saya jelaskan di akhir. Tidak harus foto produknya dalam bentuk produk alone atau produk sendirian terus. Jadi ada variasi. Kalau di Instagram itu kan variasi itu membuat orang tertarik untuk melirik produk yang kita jual daripada yang cuman produk, misalkan contoh kayak yang jualan kain batik itu ya, kain batik tok gitu kan, motifnya tok semua tapi nggak ada produk itu digunakan. Ini contoh masker untuk ID, ini contoh ya, ini menarik, dia berubah-ubah model desain fitnya. Ini Alfat Muslim Lifestyle, dia tidak hanya jualan tapi juga ngasih tips-tips yang lain. Kita bisa lihat tips mengelola keuangan di era pandemi,
tips menabung di era pandemi. Jadi semua tips dia taruh di sebelah kanan, quote-nya di tengah. Nah, ini diatur. Ini contoh. Ini contoh Starbucks Indonesia. Ini juga sama. Nah, artinya desain polanya ini bisa kita pelajari dan kita bisa tiru. Relearn how to enjoy Starbucks, relearn how to order Starbucks, relearn how to enter Starbucks. Nah, ini dia taruh di sebelah kanan semua. Selebihnya informasi tentang produknya dia taruh tengah, promonya di sebelah kiri. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Nah, jadi intinya adalah ketika kita bermain Instagram, itu ada namanya grid pattern atau pola. Ini bisa pola, teman-teman bisa nyari inspirasinya di Pinterest, cari aja Instagram feed design, nanti kan muncul beberapa suggest dari si Pinterest untuk menampilkan pola Instagram yang akan kita pakai. Nah, teorinya ini, kalau tadi contoh-contoh screen dari akunnya, teorinya ini. Jadi ada 3 konsep teman-teman, namanya product alone. Jadi foto produk dikarakteristikan dalam satu produk itu, produk sendirian. Jadi yang kita highlight adalah fokus ke karakteristik produk. Kemudian yang kedua adalah product in use. Produk itu ketika sedang digunakan. Misalkan kalau jam tangan ya pas posisi dipakai. Kalau tadi produk alone jam tangannya difoto sendirian. Kalau produk setting, produk ditata dengan elemen lain yang menguatkan. Misalkan kalau jam tangan, ya mungkin dia taruh dengan elemen packagingnya, dia taruh dengan tambahan background dan foreground yang lain lah yang bisa disetting. Kalau misalkan tas, misalkan produk setting, jualannya tas atau tote bag, berarti bisa disetting. Isinya di tote bag itu apa saja. Misalkan kasih laptop, kasih block note, kasih alat tulis, kasih masker, macam-macam lah. Namanya produk setting. Tapi kalau produk in use saat digunakan, misalkan tote bag-nya sedang dipakai, bahasanya apa ya, dijinjing gitu kan, di foto, ada modelnya, ada detailnya. Kalau produk clone ya tote bag itu sendirian. Bisa pakai mock up boleh, foto produk itu juga sendiri boleh, digantung di mana di hanger atau di rak tas misalkan. Nah, itu bisa kategorinya produk clone. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini contoh-contoh yang tadi yang saya tunjukkan. Jadi sebenarnya 3 itu teman-teman, kalau kita lihat di Instagram ya isinya cuma 3 itu. Produk sendirian, alone, produk in use, dan produk setting. Ini contoh jualan yang lainnya. Akunnya Batik Kultur ya kalau tidak salah. Ini jualannya batik. Dia polanya batik tapi baju ya. Ada juga kain tapi ini tampilan bajunya. Sebelah kanan tampilan dari belakang. Ini square 4 ini dia menggunakan 4 feet ini untuk tampilan. Ini karena saya screenshot dari laptop sehingga kepotong ya. Tapi kalau di mobile kan, di handphone atau smartphone tidak kepotong seperti ini. Ini tampilannya bisa begini. Nah, ini jadi apa ya? Instagram itu kan foto yang dijual. Jadi harus menarik tampilan desainnya. Ini bonolo.id. Nah, ini nanti dikepoin aja ke akun-akunnya mereka. Jadi prinsipnya ya cuman ini teman-teman, produk alone, produk in use, dan produk setting. Ini hanya contoh-contoh saja. Nah, ketika teman-teman sudah membuat desainnya, desain feed itu bisa Pak, kalau cara desain feed-nya bagaimana ya Pak? Teman-teman boleh menggunakan software apapun, bebas. Mau pakai Photoshop dengan grid, kalau tidak salah Photoshop 2020 ya, atau 2019 sudah bisa grid. Saya pakai 2020 itu sudah bisa model grid gitu kan, bisa kayak model Illustrator itu loh. Tambahkan halaman ke sebelahnya ini bisa. Kemudian nanti kita bisa ekspor satu layout, misalkan isinya 30 posting gitu kan, kita bisa ekspor jadi masing-masing square ini jadi satu JPEG gitu kan. Atau teman-teman bisa menggunakan Corel Draw, nanti diekspornya select in use, atau bisa juga Adobe Illustrator select in use. Jadi yang dipilih aja yang diekspor menjadi JPEG, tapi desain layoutnya bisa menggunakan software itu. Softwarenya bebas, tidak ada kewajiban harus menggunakan software tertentu. Nah, untuk postingnya teman-teman,
kalian bisa mencoba nanti menggunakan software namanya Planoly. Ini gratis untuk sebulan 30 posting maksimal. Kalau lebih dari itu bayar. Bayarnya berapa nanti lihat aja di aplikasinya. Planoly ada di Android atau iOS. Ini bisa di-download. Kemudian ini software untuk mengelola postingan. Jadi teman-teman tinggal set di satu hari kalian mau posting dalam 1 bulan. Sudah ada captionnya, sudah ada hashtagnya, udah ditinggal aja. Yang penting ada kuota terkoneksi dengan internet, sesuai schedule-nya nanti dia akan posting sendiri. Begitu, kalau yang pakai mobile ya. Tapi kalau pakai laptop atau komputer sih ada banyak software. Nah, ini beberapa contoh tadi, desain feed ya, model pola-pola yang kita bisa ambil referensinya di Pinterest. Ini juga contoh, jadi nggak harus jualan produk saja. Nah, jadi tadi contohnya, konsepnya begini. Saran saya ketika teman-teman sudah mulai main di Instagram, pastikan teman-teman punya kalender posting. Jadi Senin sampai Sabtu itu teman-teman punya gambaran mau posting apa. Saya sih ngasihnya Senin sampai Sabtu dan 6 kali post ya, atau tiap hari 1. Tapi kalau teman-teman ada yang setiap hari 3 ya diatur aja. Ini contoh misalkan. Jadi kalau kita buat kalender konten itu, produk yang dijual apa nih? Ini kita buat lingkaran tengah ya. Produk yang dijual adalah kaos. Kira-kira konten apa yang relate dengan kaos sampai lingkaran terluar? Misalkan begini. Kaos, misalkan contoh yang lain. Kira-kira kita bisa ngasih konten apa ya yang relate dengan kaos? Yang tujuannya sebenarnya kaos, jualan kaos. Tapi kan orang itu kalau di sosial media, mereka mencarinya tidak cuman informasi jualan, teman-teman. Maka ada bahasanya sharing-sharing dulu. Ya, sharing-sharing dulu. Selling-selling kemudian. Jadi rumusnya itu 70% sharing, 20%-nya selling, 10%-nya closing. Sebenarnya isinya cuma itu. Sebaiknya 70% sharing. Jadi kalau mau jualan kaos ya ini cuma 30% aja. Tapi sisanya apa? Sisanya mungkin konten tentang fashion, tips menarik apa ya buat pria gemuk misalkan mencari warna kaos misalkan. Kan nggak ada hubungannya dengan closing penjualan ya, tapi dia ngasih tips. Walaupun ujung-ujungnya adalah jualan. Tips misalkan. Kemudian misalkan lagi tips mencuci kaos. Tips mencuci kaos di di musim hujan. Nah, ini caranya kayak gimana? Tips merawat kaos yang ada sablonannya, misalkan apapun lah, kita bisa ngasih tips. Bahkan bisa tadi tips menghemat uang di masa pandemi untuk mahasiswa, misalkan itu bisa jadi konten, teman-teman. Jadi jangan mikir 30 postingan konten itu hanya untuk jualan tok, tapi bisa digunakan untuk tadi sharing. Tapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya konten itu relate, bahasanya kayak obat nyamuk ya. Jadi lingkarannya ini hot buttonnya jualan kaos, tapi ada apa ya namanya ya, konten-konten yang di luar itu tapi masih relate, masih relevan dengan jualannya. Jadi kalau misalkan yang masih ingat bisnis model Canvas minggu yang lalu, customer segmennya adalah mahasiswa, jualan kalian kaos atau jualan kalian tote bag, kalian bisa ngasih tips yang relevan dengan anak-anak mahasiswa. Tips menghemat uang jajan di masa pandemi untuk mahasiswa misalkan. Contoh kayak begitu, tips mengelola keuangan, tips lulus dengan predikat cum laude. Nah, itu kayak gitu masih relevan karena target marketnya adalah mahasiswa. Kalau target marketnya ibu-ibu rumah tangga, jualannya hijab tapi targetnya ibu-ibu rumah tangga, kalian bisa ngasih tips membahagiakan suami di masa pandemi misalkan. Walaupun mungkin sebagian besar kan
apa namanya, target market kalian tidak ibu-ibu ya, tapi rata-rata mahasiswa. Tapi ini hanya contoh tips tips memasak apapun lah ya, tips memasak apa di masa pandemi, tips memasak instan yang cepat gitu dan lain sebagainya. Tapi tujuannya relate ini, jualan atau hot buttonnya jualan produk yang kalian jual. Tapi kontennya tidak harus jualan. Sama kayak tadi Alfat, tips mengelola keuangan di masa pandemi. Ini hubungannya apa dengan jualan jilbab? Ya karena target market mereka adalah sebagian besar ya wanita muslimah yang bisa jadi segmennya adalah orang kantoran. Kalau kita melihat Alfat kan harganya lumayan premium teman-teman, maka segmennya dia itu. Maka perlu konten-konten yang kira-kira relevan dan relate sama produk yang mereka jual. Ini contoh yang lain. Kalau jualannya adalah jasa. Ini saya hanya contoh ya. Saya buat postingan untuk akun saya yang satunya, Designery. Ini fokusnya jualan logo ke UKM. Ya saya hanya membuat tampilannya hanya produk desainnya yang dibuat mock-up aja teman-teman. Tapi kalau yang sebelahnya ini contoh yang untuk batik. Ini motifnya karena mereka pengennya ada pola segi 6 ya. Ya udah saya coba buatkan pola begitu. Kemudian postingan yang sebelah tengah ini foto testimoni, ini adalah konten testimoninya. Kemudian di atas ini tampilan foto tampak depannya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini hanya layout konsep. Kemudian kalau cocok baru diposting. Kalau tidak cocok ya direvisi aja menurut desain teman-teman. Kalau yang ini sudah saya posting desain. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan? Balik ke tadi ya, slide pertama. Silahkan lengkapi tugas financing dan marketing di tugas proposal bisnis atau tugas kedua. Jadi yang minggu yang lalu sudah dikumpulkan, itu kan baru sampai poin 5 ya. Memang sengaja belum sampai marketing karena finansialnya baru dijelaskan minggu kemarin. Nah, di poin ke-6 di financingnya, tambahkan ini produk yang akan dijual apa, kemudian screenshot aja tampilannya dari Google Classroom yang kalian kumpulkan, taruh di slide presentasi. Kemudian yang ke-7, nah ini gini, kalau yang poin 7 di marketing, sebisa mungkin jangan satu lembar ya. Jadi teman-teman boleh kok nambahkan slide sampai 3 tambahan di marketing ini. Jadi jangan sampai tampilannya kecil-kecil gitu kan. Misalkan yang pertama, strategi marketing apa yang akan kalian jalankan untuk mencapai target omset bulanan. Ini contoh. Kelompoknya siapa ini, jualannya adalah, nah ini saya belum tahu jualannya, harga jualnya 200.000, gross profitnya 68.000, target mereka have-nya 12 juta. Dengan asumsi net profitnya 2 juta. Nah, ini disampaikan di sini. Dengan target omset 12 juta per bulan, dalam satu minggu itu targetnya berapa itu? 3 juta, per harinya 480.000, maka kelompok kami membuat strategi marketing seperti ini, bla 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 disampaikan. Kalau mau jualan offline, jualannya di mana? Kalau online, di mana saja. Kemudian tambahkan sosmed wajib, satu tadi Instagram, sisanya bebas ya. Nah, sosmed yang Instagram ini teman-teman wajib dilampirkan minimal 9 desain post Instagram. Tampilan desain dulu ya. Tapi kalau sudah ada yang ngeposting sampai minggu depan nggak apa-apa. Mulai hari ini ada yang sudah posting di akun Instagramnya nggak apa-apa. Nah, kira-kira begitu. Saya tutup dulu sharingnya. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Selamat siang. Oke, tes. Baik, tugas pertamanya adalah bisnis model canvas yang teman-teman sudah kumpulkan dan juga sebagian besar sudah saya nilai. Kemudian tugas keduanya adalah
bisnis proposal yang baru poin kelima ya, sampai UTS kemarin, nanti dilengkapi aja tambahannya di financing dengan marketing. Financingnya cukup screenshotnya di copy paste di slide itu, satu ini aja udah cukup. Nah, tinggal yang marketing ini silahkan nanti teman-teman tampilkan atau uraikan strategi apa yang kalian akan lakukan untuk mencapai target omset ini loh. Have-nya ini kan 12 juta per bulan, per minggunya 3 juta. Kira-kira teman-teman bakal ngelakuin cara gimana untuk mencapai target itu. Namanya target, bagus, tinggi ya, tapi juga harus ideal atau realistis. Nah, menurut saya 12 juta memotivasi iya, tinggal teman-teman realistis enggak. Realistis Pak, karena kita ada 3 orang atau 4 orang, berarti satu orang itu targetnya kita minta untuk tiap orang per bulan harus menjual kalau 4 orang berarti 3 jutaan ya. Jadi tiap orang 3 juta rupiah targetnya. Nah, itu enggak apa-apa. Nah, dengan asumsi itu, kemudian cara jualannya di mana? Kalau offline, ini tipe ya. Kalau online di mana saja? Akun sosmed yang wajib 1 Instagram, sisanya bebas. Jualan kita kaos, Pak. Maka kita akan membidik target segmented yang komunitas. Maksudnya komunitas, sekali deal 1 klien, maka dia akan pesen quantity dalam jumlah yang banyak. Atau kalau tidak komunitas, instansi atau perusahaan. Nah, itu strategi, teman-teman. Gimana caranya untuk menjual produk dengan target have-nya dalam 1 bulan. Itu strategi. Maka tempat berjualannya di mana nih? Offline. Kira-kira kalau offline jualannya di mana? Kalau nggak ada offline, full online ya di mana? Apakah di website atau marketplace yang lain, silahkan. Tapi sosial media yang wajib satu aja, Instagram. Boleh nggak Pak nambah Facebook dan Twitter? Boleh, silahkan. Makin banyak memungkinkan makin terjual. Boleh nggak Pak nambahin OLX? Boleh, silahkan. Tapi yang wajib Instagramnya sosmednya 1 yaitu Instagram. Kalau marketplace ada kan yang juga jualan kaos yang khusus marketplace kreatif itu atau marketplace kaos tis.co.id atau apa itu yang fokus hanya jualan kaos dan lain sebagainya. Itu juga mau promo di sana silakan. Oke. Jadi prinsipnya ini tidak apa-apa kita belajar keuangan sedikit-sedikit. Ketika kita punya target 1 bulan, have itu target 1 bulan ya. 1 bulan. Have-nya 1 bulan kita pengen punya uang 12 juta dan di breakdown ya, per harinya itu 480.000 rupiah. Ini per hari. Maka cara jualannya begini. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Target itu harus kita tuliskan kalau kita mau jualan. Hari ini berarti misalkan jam 8 sampai jam 4 sore, itu kita harus dapat uang 480.000 rupiah. Ini kelompoknya Diva. Kalau misalkan hari itu ternyata, ini close ya, tutupan toko atau tutupan buku misalkan hari itu, ternyata dapat uangnya cuma 300.000, berarti kita masih punya hutang 180.000 rupiah. Dari mana? 480 kurangi 300.000. 180.000 teman-teman. Loh kok masih hutang? Ya otak kita itu kan, kenapa ada rumus B kali do sama dengan have? Bahasanya untuk memotong target teman-teman. Kayak mau menghabiskan pizza 1 loyang caranya gimana? Satu semua kita makan kan nggak bisa. Maka kita harus potong, slice gitu kan, kecil-kecil. Potongannya panjang itu juga kita potong lagi untuk kita makan pelan-pelan. Sama targetnya kayak begini. 1 hari ternyata dapat omset cuma 300.000. Kita punya hutang 180.000. Maka hutang ini harus kita tambahkan di hari berikutnya, teman-teman. 180.000 ditambah 480.000. Jadi target hari kedua itu 180
tambah 480. Berarti 660.000. Kalau di total 660.000. Ini target hari kedua. Maka kalau target hari keduanya sampai tutup buku, tutup toko ya, teman-teman tidak bisa mencapai ini, bahkan penjualannya 0, ya hari Rabu harus ditambah lagi 480 ditambah 660. Gitu. Kenapa? Karena kita punya target. Cek aja di semua toko yang teman-teman misalkan belanja atau beli yang tokonya sudah established ya. Itu tiap hari mereka punya target. Sport Station punya target. Wakai punya target, Eiger punya target. Tanya, mereka ditanya jawab, Mbak targetnya berapa per hari? Ini kalau kalian bisa ngobrol lah. Nanti rata-rata kan cerita target kita per orangnya, per harinya jualannya minimal berapa juta. 500.000 mas, atau 2 juta. Jadi nanti kalau hari berikutnya, target hari kemarin nggak bisa terpenuhi, ya mereka harus ngejar. Gimana caranya? Ya gimana pun caranya. Update sosial medianya dikencengin, postingan di Instagram dibanyakin, mungkin ngadain promo, lah itu kan strategi teman-teman. Jadi cara jualannya begitu. Bukan berarti bisnis kreatif itu ngajari kita berkarya terus, tapi tidak memperhatikan aspek finansial, enggak. Justru kan minggu-minggu kemarin kita sampaikan ya, harga adalah seni. Maka kenapa kita anjurkan ya, harga itu jangan modelnya flat banget lah, maksudnya bulat banget, 200.000 200.000. Tapi kalau misalkan mau agak sedikit lebih murah ya 199.000 gitu kan, jadi nggak bulat 200.000. Kenapa kemarin contohnya harganya 127.000, karena lebih murah daripada 130.000. Nah gitu, itu pricing hack ya, cara hack harga. Nah ini kalau tadi case-nya target hariannya belum terpenuhi. Kalau target hariannya terpenuhi gimana? Hari itu targetnya 480. Ternyata kita dapat omset 900.000 misalkan hari itu. Lalu target hari Selasanya, apakah 900.000 dikurangi 480? Berarti ada berapa itu? 420.000. Berarti hari Selasanya cuma 60.000 Pak target kita. Enggak. Kalau udah memenuhi target, alhamdulillah hari Selasa targetnya tetap balik lagi 480.000. Gitu caranya. Kalau terpenuhi lagi gimana Pak? Ya Rabunya tetap 480.000. Kalau terpenuhi kan alhamdulillah. Tapi kenapa kita diminta untuk punya target? Biar otak kita sudah mulai terpikir teman-teman bahwa namanya bisnis itu ya harus ada targetnya. Karena ini loh, operasionalnya ini loh teman-teman. Kalau tidak bisa memenuhi target ya otomatis bulan itu nggak gajian. Karyawannya nggak gajian, nggak bisa bayar tempat, nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar internet, dan lain sebagainya. Hanya kan mengorbankan bahasanya modal kita ya. Kalau misalkan teman-teman sudah punya sewa tempat sendiri nih, kan nanti akan dihitung setahun itu, kalau saya nggak bisa punya target kecukupi, nanti tahun depannya saya nggak bisa nyewa tempat lagi karena uangnya habis untuk biaya operasional. Jadi gitu ya gambarannya untuk yang finansialnya. Oke, saya stop dulu.